Halo semuanya. Kenalin kami dari kelompok 3, Lydia dari Pangan 24. Aku Liza dari NIM 008. Aku Desi 002. Aku Francisca 001. Aku Adi 044. Dan aku Aina dari 039. Selamat menyaksikan. Kamu kenapa? Kamu banget sih? Aku capek, aku pengen segar-segar deh. Kayaknya udah segar banget ini. Apa ya sebenarnya? Guys, kalian diam mas. Ini ada sesuatu loh. Wah, aku yogurt. Jadi itu bagus banget buat kami lagi mas. Mungkin sangat tenaga. Wow. Coba sih aku. Ayo kita ambil yogurtnya. Tapi, apakah yogurt saset benar-benar disukai mahasiswa? Beneran enak gak sih? Nah, langsung aja kita simak video ini. Selamat siang semuanya, kami dari kelompok 3 ingin memaparkan survei minat dan persepsi konsumen terhadap yogurt original dan kemasan saset. Ini merupakan anggota tim kelompok kami, leadernya adalah Luisa, Desi sebagai member, Ali sebagai member, saya sebagai member, dan Siska sebagai member. Ini adalah gambaran yang kurang lebih akan kami bahas di presentasi kali ini. Untuk pendahuluannya, yogurt merupakan salah satu produk pangan yang semakin populer di masa ini karena kandungan gizinya yang sehat dan manfaatnya untuk kesehatan. Nah, yogurt saat ini kita akan lakukan survei kepada 57 mahasiswa ITB yang dari berbagai angkatan. Latar belakang kami, di masa kini yogurt saset ini merupakan salah satu produk pangan siap saji yang merupakan pilihan utama bagi masyarakat yang lingkungannya serba cepat, dan ini terjadi di kalangan mahasiswa, terutama mahasiswa ITB. Tujuan kami melakukan survei ini adalah mengevaluasi minat konsumen, khususnya mahasiswa ITB, terhadap produk yogurt yang dalam kemasan saset. Berdasarkan pengalaman konsumsi secara langsung, menggali persepsi mahasiswa terhadap berbagai aspek produk yogurt saset seperti rasa, aroma, tekstur, harga, dan kemudahan konsumsi. Yang ketiga, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan masing-masing produk yogurt saset yang diuji berdasarkan penilaian subjektif responden terhadap sampel yang kami samarkan. Yang keempat, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan konsumsi seperti preferensi rasa, desain, kemasan, ketersediaan produk, dan persepsi terhadap gizi. Memberikan rekomendasi perbaikan atau mengembangkan pengembangan bagi produk yogurt dalam kemasan saset yang dapat diterapkan oleh pelaku industri pangan agar lebih sesuai dengan kebutuhan dan preferensi konsumen muda. Nah, total kami ada tujuannya itu ada 5, dan ini header. Intermezzo dulu, untuk bahasa kuesioner ini dibuat dengan bahasa yang santai dan mudah dimengerti. Pertanyaan dibuat juga seru dan menarik agar pengisi tidak bosan mengisinya. Nah, ini adalah header yang digambar oleh salah satu tim kami, yaitu oleh Francisca, dan ini merupakan alasan dan tujuan desain kami. Oke, selanjutnya kami membagi 6 section pada segmen pertanyaan kuesioner yang masing-masingnya bisa dilihat pada slide berikut ini. Nah, kami juga menambahkan footer berupa gambar meme yang berisikan pantun dengan tujuan untuk memberikan hiburan dan menciptakan suasana santai bagi responden di akhir pengisian kuesioner. Adapun metodologi pengumpulan data yang kami lakukan, yaitu kami mendapatkan sumber data berupa data primer melalui kuesioner berbasis Google Form yang pertanyaannya sudah dibagi dalam beberapa section tadi. Lalu responden pada survei kami adalah mahasiswa aktif ITB dan pernah mencoba produk pangan berupa yogurt. Pengumpulan datanya kami lakukan dalam melakukan metode survei langsung kepada responden dengan kuesioner digital berupa Google Form yang melibatkan 57 mahasiswa dengan rincian sebagai berikut. Nah, teknis pelaksanaan survei yang kami lakukan, yaitu responden mencoba produk yogurt A, lalu mengisi kuesioner, dan diulangi untuk produk B dan produk C. Instrumen penelitiannya bisa dilihat pada slide berikut ini. Teknis analisis data yang kami pakai pada penelitian ini, yang pertama, distribusi frekuensi, yang kedua, analisis skala Likert yang rumusnya ada pada slide ini, dan yang ketiga, ada statistik deskriptif berupa mean atau rata-rata, median atau nilai tengah, modus atau nilai yang paling sering muncul, dan standar deviasi untuk mengukur seberapa jauh data menyebar dari rata-rata. Rumus dan interpretasinya bisa dilihat pada slide berikut. Selanjutnya, kami memvisualisasikan data dengan menyajikan data dalam bentuk diagram batang, diagram lingkaran, dan tabel ringkasan. Nah, dari situ, kami juga melakukan analisis kualitatif terhadap jawaban terbuka. Gunanya bisa dilihat pada slide ini. Selanjutnya, kami juga melakukan analisis regresi linear untuk menganalisis hubungan antara dua variabel kuantitatif. Rumusnya bisa kalian lihat pada slide berikut, dan interpretasinya juga bisa dilihat pada slide ini. Kami juga melakukan teknis analisis data berupa analisis skewness dan kurtosis, yang gunanya bisa dilihat pada slide ini. Skewness itu berupa kemencengan, dan kurtosis itu keruncingan. Masing-masing aplikasi dalam survei Likert juga tertera pada slide berikut. Baik, sekarang kita bakal masuk ke hasil analisis data. Yang pertama bakal membahas produk yogurt secara umum dan kebiasaan konsumsi responden. Diperoleh dari data, seluruh responden dalam survei ini mengenal produk yogurt, dan 95% diantaranya pernah mengonsumsi yogurt dalam bentuk saset. Meskipun begitu, frekuensi konsumsi masih tergolong rendah. Sebagian besar hanya mengonsumsi yogurt 1 bulan sekali atau kurang. Alasan utama konsumsi didominasi oleh rasa enak dan manfaatnya untuk pencernaan, serta sebagai camilan praktis. Selanjutnya, diperoleh dari data, yogurt dalam kemasan saset disukai karena single serving dan kemudahan dibawa. Sebanyak 88% responden mengonsumsi yogurt secara langsung tanpa dicampur makanan atau minuman lain. Untuk harga, mayoritas responden menilai harga Rp3.000 sampai Rp5.000 sebagai rentang yang paling sesuai. Selanjutnya di sini bakal ada hasil analisis data mengenai preferensi rasa dan evaluasi sensoris responden mengenai produk yogurt saset. Diperoleh dari data, responden cenderung menyukai rasa asam dan manis. Grafik menunjukkan bahwa sebagian besar berada pada skala 4 dan 5, yaitu suka dan sangat suka. Dari box plot terlihat bahwa rata-rata kesukaan terhadap rasa asam ada 3,77 dan rasa manis 3,93. Artinya rasa manis sedikit lebih disukai secara umum. Penyebaran data juga menunjukkan variasi yang kecil, mengindikasikan konsistensi preferensi. Selanjutnya, diperoleh dari data, kepuasan responden terhadap masing-masing produk menunjukkan bahwa produk A dan B paling banyak mendapatkan skor netral dan suka. Sementara produk C mendapatkan lebih banyak suka dan sangat suka. Pada box plot, produk C memiliki nilai median tertinggi yaitu 3,72, disusul produk A dan B. Artinya produk C sedikit lebih unggul dari rata-rata kepuasan. Diperoleh juga dari data grafik skewness dan kurtosisnya, menunjukkan distribusi positif Rex keyword, menandakan lebih banyak responden yang memberikan skor tinggi. Kurtosis yang relatif saja menunjukkan konsistensi nilai pada skor tinggi, artinya tingkat kepuasan cukup seragam dan tinggi. Baiklah, selanjutnya hasil analisis data, preferensi rasa dan evaluasi sensoris responden mengenai produk yogurt saset. Grafik regresi ini menunjukkan hubungan antara tingkat kesukaan terhadap rasa dan penilaian produk. Hubungan antara kesukaan terhadap rasa asam dan kepuasan terhadap produk A cukup tinggi dan kuat dengan koefisien determinasi sebesar 0,3364. Ini menunjukkan bahwa semakin responden menyukai rasa asam, semakin tinggi penilaian terhadap produk A. Sebaliknya, hubungan antara kesukaan rasa manis dan penilaian terhadap ketiga produk memiliki koefisien determinasi besar rendah, bahkan mendekati 0 pada produk B, yang berarti preferensi rasa tidak terlalu menentukan penilaian akhir terhadap produk tersebut. Lalu, dalam hal tekstur dan aroma, produk C menjadi yang paling disukai, dengan banyak responden memberi skor suka dan sangat suka. Ini didukung oleh box plot yang menunjukkan produk C memiliki median tertinggi, yaitu sekitar 3,68. Produk A dan B sedikit di bawahnya. Grafik skewness dan kurtosis memperlihatkan bahwa produk C memiliki distribusi yang tajam dan cenderung normal, menandakan persepsi dan konsisten. Sebaliknya, produk A agak menyebar dengan skewness negatif, menandakan ada sebagian kecil yang tidak menyukai teksturnya. Terakhir lebih dari separuh responden menyatakan bahwa produk C paling mendekati selera mereka. Lalu, di sini ada grafik loyalitas pembelian yogurt dan harapan responden mengenai produk yogurt yang diinginkan.
Sebagian besar responden menilai reputasi merek yang penting dalam pembelian. Loyalitas terhadap produk ditentukan oleh konsistensi rasa, kualitas yang terjamin, dan harga yang sesuai. Saran utama dari responden untuk perbaikan produk adalah meningkatkan rasa agar tidak terlalu manis atau hambar. Kemasan juga jadi perhatian terutama dari segi daya tarik visual. Sebanyak 29 responden sangat tertarik pada inovasi produk yogurt saset, menunjukkan potensi yang besar untuk pengembangan produk baru yang lebih sesuai dengan preferensi mereka. Lalu di sini ada pertanyaan isian. Secara keseluruhan, responden menunjukkan antusiasme tinggi terhadap perbaikan produk yogurt. Mereka berharap yogurt di masa depan lebih sehat, ramah lingkungan, dan memiliki kualitas rasa serta tekstur yang lebih baik. Ini mencerminkan konsumen yang semakin sadar gizi dan peduli terhadap keberlanjutan. Nah, berikut ini adalah hasil dokumentasinya. Di sini kami sedang menyajikan ketiga produk yogurt saset tersebut ke dalam wadah cup. Lalu, di sini adalah bukti dokumentasi para pengisi kuesioner yang sedang mengonsumsi ketiga yogurt tersebut. Wah, kita sudah berada di tahap paling akhir, yaitu kesimpulan. Jadi, apa sih kesimpulannya? Nah, jadi produk yogurt saset tersebut memiliki potensi besar di pasar mahasiswa, asalkan pengembangannya dibuat dengan memperhatikan pengalaman konsumsi, kebutuhan gizi, dan preferensi praktis, serta tetap ekonomis. Oke, sekian, terima kasih. Baik, saya realisasi yang ini dan sisi ini, kami akan mengumumkan produk yogurt yang paling sesuai semua orang. Jadi, produk yogurt yang paling sesuai semua orang dengan perolehan total 5% adalah produk yogurt C.